pemerhati pompa sekalian, ya. Hari ini kita akan coba menjelaskan pompa jenis booster ya yang terupdate saat ini, yaitu booster kita sebut sebagai multi E berbasis iot, ya. Jadi ini teknologi booster yang sudah menggunakan industri 4.0, ya. Jadi booster ini bisa dipakai dengan kapasitas sekitar 100 meter kubik per jam dan head sekitar 140 meter. Kemudian kW motor kira-kira 11 kW, ya. Jadi settingnya simple, ya. Di sini tidak ada panel kontrol, ya. Di sini ada di sini kita overview dulu, ya. Di sini adalah control box untuk terminasi kabel masuk, kabel keluar. Kemudian ada 2 pompa, kebetulan demo kita ini 2 pompa. Dan pompanya satu, ya, ini menggunakan pompa yang disebut CRE, ya, variable speed. Motornya sudah built-in variable speed di sini. Jadi motor ini sudah mengandung variable speed di 2 motor, dua-duanya. Kemudian kita bisa lihat di keypad ini, tampilan ini sudah ada masing-masing pompa dilengkapi keypad, ya. Keypadnya sangat mudah karena ini auto wizard, jadi bisa disetting langsung tanpa manual, hanya melihat seperti tombol-tombol yang ada di keypad. Ini seperti kita setting handphone, hampir sama. Terus features yang lain, di sini ada 2 pressure transmitter di sisi discharge dan di sisi hisap. Di sisi discharge ada 2, ya. Tujuannya daripada kenapa mesti 2, ya. Ini kalau terjadi fail di salah satu pompa, maka dia bisa handle menjadi master. Jadi sistem ini adalah master and slave. Oleh karena itu ini tidak memerlukan microprocessor control panel terpisah yang seperti konvensional booster pump. Jadi ini benar-benar sangat-sangat space hemat, ya. Dan teknologi pompa ini menggunakan putaran tinggi sehingga size pompanya lebih kecil untuk menghasilkan head yang lebih besar, ya. Kapasitas lebih besar karena kita output daripada inverter ini adalah 60 Hz atau 3600 RPM. Sedangkan inputnya tetap tegangan listrik 3 kali 380 volt standar 50 Hz. Nah, ini kelebihan daripada konstruksi desain pompa yang menggunakan high speed, sementara outputnya bisa sebagai standar input biasa, yaitu 3 kali 380. Nah, sistem ini di samping menghemat tempat, ya, otomatis karena pompanya lebih kecil sehingga performanya besar, pompanya kecil, space yang dibutuhkan juga sangat kecil sekali, tidak seberapa, sehingga sangat-sangat membantu atau bermanfaat buat customer dengan space yang kecil, tapi performance pompa ini besar. Yang kedua dilengkapi tangki. Tangki ini kecil saja, ini kebetulan ini paling hanya 9 liter, ya, demo. Normalnya kita standar kasih 18 liter. Kenapa kecil pompanya? Kenapa tangkinya kecil meskipun pompanya besar? Tangki kecil ini karena hanya untuk fungsi off. Jadi ketika pompa ini harus off, totally off, maka fungsi tangki ini akan berfungsi sebagai buffer pressure, menerima pressure, sehingga bisa setting 5% daripada setting pressure. Di case ini kita lihat di sini di menu-menunya, di sini ada, kita bisa lihat home, ya, di mana ini posisinya sudah home. Di home di sini ada setting point, kemudian di sini RPM. Kita lihat RPM-nya 3000 RPM. Kalau ini saya buka, pasti RPM-nya akan naik lagi. Kita lihat coba. RPM-nya naik jadi 3200, 3700 dan oke, jadi kita bisa lihat kalau kita off-kan gini, maka wattnya juga menjadi lebih kecil, ya. Ini wattnya, ya. Ini pompanya satu running, ini off, ya. Ini tidak running karena RPM-nya juga 0, ya, atau wattnya juga 0. Jadi kita bisa lihat RPM makin mengecil dari tadi 3000 menjadi 2000, ya. Wattnya juga menurun terus karena memang kita sedang shut off atau kita tutup valve-nya ini. Jadi kita bisa lihat konsekuensi dari tutup valve, maka watt power yang dibutuhkan menurun, sedangkan dia tetap maintain di tekanan 3,8. Di sini juga 3,8. Ya, kita bisa lihat bahwa tekanan tidak turun, ya. Sekarang posisi pompa lanjut, ya. Sekarang posisi pompa sedang off, ya. Dua-duanya off, ya. Jadi sementara off, kita bisa terangkan satu-satu menunya. Di sini ada home, di sini ada setting, ya. Kita bisa lihat di sini, kita geser sini. Maka ini status dulu deh, status. Kemudian lanjut ke setting, ya.
Lalu kita punya di sini assistant, kalau kita butuh bantuan ya, kita bisa masuk ke sini untuk ngecek klik ya apa yang kita inginkan. Nah, jadi ada 4, ada home. Home ini adalah tampilan dashboard menu utama. Dia akan kembali seperti ini, selalu kembali seperti ini. Di sini ada setting pressure, lalu di sini ada speed, RPM, di sini ada control mode. Jadi control mode itu adalah pilihan kontrol yang kita inginkan sesuai dengan keinginan kita. Ya, di sini ada beberapa menu control mode yang nanti kita bisa jelaskan. Di sini ada constant pressure, ini contohnya. Tapi di samping constant pressure ada differential pressure, ada temperatur, ada pressure saja, atau constant flow, constant curve, dan lain-lain. Sekarang kita coba masuk ke berikutnya adalah ke status misalnya. Status ini bacaan ya. Kalau kita masuk di poin ini, operating status ya. Nah ini hampir mirip kayak dashboard tadi, dashboard awal dia akan ini posisinya stop, maka status saat ini pompa ini stop ya. Dan seterusnya. Kalau kita akan kembali ke menu awal, maka kita klik sini. Karena control mode kita ngecek statusnya pakai apa control mode-nya. Kita bisa cek bahwa pompa ini, multi pump ini menggunakan sistem curve ya, sehingga kita bisa coba yang lain misalnya. Kembali ke menu lagi. Nah, terus kembali, oke. Pump performance, power, ini adalah semua indikator-indikator ini ada di dashboard awal tadi, yang pertama, ya, sehingga kita bisa balik ya. Katakanlah kita mau setting sekarang. Setting. Nah, setting. Kalau kita klik setting, maka di sini ada balik lagi. Nah, setting ini ya. Ini set point. Set point ini set point tekanan misalnya. Jadi kita mau rubah misalnya kan dari tekanan 3,8 ya, kita rubah. Jadi katakanlah berapa? Kita mau naikin apa turunin? Nah, 2,8 bisa. Ya oke, kita set 2,8 aja deh. Udah ya. Lalu kita balik lagi operating mode. Nah, operating mode-nya apa? Normal ya. Karena kalau running harus ke posisi normal. Terus kemudian control mode. Nah, ini pressure-nya apakah? Oh, ini ada pressure, proportional pressure. Kemudian ada constant pressure. Kemudian ada constant temperatur, ada constant differential pressure, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini kita bisa karena booster umumnya menggunakan constant pressure. Maka kita klik constant pressure. Kembali ke menu awal ya. Oke, kita kembali aja dan seterusnya. Maka ketika kita mau running, maka kita runningkan di sini, tinggal pencet off. Ini posisi udah off. Ada tanda seperti ini kecil, ini master ya. Atau lihat di sini nggak ada tanda itu, berarti ini slave ya. Ini slave pengikut, ini induknya, ini pengikutnya, ini pemimpinnya, ini pengikutnya ya. Jadi keterangan ada di sini semua, keterangan penjelasan di sini. Light ini apa? Green light berarti fungsi ini ada LED yang berputar dan kita bisa lihat maknanya dari sini. Kalau posisi off ya off dan seterusnya. Dan kalau kita mau nyalain, kita buka aja valve-nya. Nah, maka pompa akan start ngejar tekanan ya. Nah, di sini pompa ini running. Tadi ini running ya, kemudian off. Sekarang posisinya di take over oleh pompa ini ya. Kita lihat pompa ini running dengan tekanan kira-kira 2,48 ya, ini 2,48 atau 2,2 2,6 belum kecapai. Kalau saya buka lagi lebih banyak run, maka pressure akan drop, ini akan turun ya ke 1,65 ya, 1,6 itu akan ngejar di angka 2,8 dengan menjalankan 2 pompa full running. Jadi kita lihat di sini ada putaran RPM yang mengejar ya, mengejar untuk mencapai speed yang kita inginkan ya. Terus dengan watt yang continue naik terus, ini wattnya akan naik terus ya. Bisa kita lihat wattnya ini ngikuti kebutuhan air yang kita buka penuh kerannya ini ya. Jadi ini yang disebut proporsional antara kebutuhan watt dan kebutuhan air dan tekanan ini memang berimbang ya. Itulah teknologi yang kita bisa hadirkan hari ini. Sebelumnya kita kenal multi B dan booster MPC yang lebih advance. Cuman sampai saat ini teknologi ini hanya maksimal sampai 3 pompa ya. Lebih daripada 3 pompa maka atau KW di atas 11 KW maka kita akan masuk di MPC ya.
Seperti itu kira-kira wrap up hari ini terkait dengan booster Grundfos yang baru, dan booster ini kita akan segera perkenalkan kepada para konsultan di luar sana agar mereka tahu ya, mulai menggunakan spek-spek baru yang lebih, satu, hemat energi, yang kedua lebih pro ke green environment, green building, kemudian juga secara langsung dia menghemat listrik dan sesuai dengan industri 4.0 dengan IoT teknologi yang kita bisa download dari Google Drive dan kita komunikasikan dengan Central Building Management System. Nah, ini konsep ini baru diperkenalkan oleh, dalam hal ini adalah Grundfos ya. Kebetulan dia lebih inovatif untuk selalu membangun hal-hal baru, menghadirkan hal-hal baru, termasuk di dalamnya adalah booster system yang tanpa kontrol panel ya. Kita lihat kembali lagi, sekali lagi, ini bukan kontrol panel seperti yang Bapak Ibu sekalian lihat, ini hanya isinya switchboard aja, terminal. Jadi untuk masuk, sebenarnya sistem kontrol itu dilakukan oleh, di sini ada mikroprosesor, di dalamnya mikroprosesor dan variable speed ada di dalamnya. Masing-masing ada variable speed dan mikroprosesor ya. Ini teknologi lebih memberikan solusi karena kebutuhan yang memang demand industri sekarang sudah membutuhkan yang lebih inovatif, yang lebih friendly pada environment dan lain-lain. Ya. Di samping itu cost efisien dibanding booster yang tipe-tipe sebelumnya. Demikian ulasan hari ini terkait dengan booster ya. Semoga ini membantu dan segera kita akan ketemu lagi di konsultan, bincang-bincang dengan konsultan ya. Nanti kita hadirkan ini booster ini, kita presentasikan mulai dari product features, selection, sizing ya, semuanya agar para desainer di luar sana itu bisa mendistribusikan ide-ide kami yang inovatif ini kepada para customer.